Saudaraku, apa kabar? Dahsyat. Saat ini saya ingin berbagi tentang eksposisi kitab Yudas. Saya beri judul Detektor Guru-Guru Palsu. Alat tools untuk mendeteksi guru-guru palsu. Kitab itu adalah kitab Yudas. Satu kitab yang pendek, terdiri dari 26 ayat dan sangat berbobot sekali. Yang pertama, salam dan identitas kerasulan Yudas. Ayat 1 dan 2, dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Siapa dia? Hamba Yesus Kristus, murid Yesus, saudara dari Yakobus. Bukan hamba Tuhan kaleng-kaleng, tetapi saksi mata pelayanan pengajaran Yesus Kristus. Pantas dan layak kita dengar nasihatnya. Terus adresnya kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Adresnya adalah kepada murid-murid Tuhan. Saudara percaya Yesus, saya percaya kepada Yesus, kita adalah murid Yesus. Maka adres dari tujuan surat ini adalah ke kita, kepada murid-murid yang percaya Yesus Kristus. Salam, rahmat, damai, sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi engkau. Salam yang sangat berbobot. Yang kedua, latar belakang kitab Yudas. Ayat 4, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Saudara-saudara, kitab Yudas ini adalah bukan seorang penulis yang talented. Mengapa saya berani mengatakan begitu? Matius talented, Markus talented, Lukas talented, Yohanes talented. Matius 28 pasal, Markus 16 pasal, Lukas 24 pasal, Yohanes 21 pasal. Rasul Paulus menulis 13 kitab di dalam perjanjian baru, tetapi Yudas hanya satu. Mengapa seorang yang tidak begitu talented menulis mau menulis dan diselipkan dan masuk dalam kanon PB? Berarti pesannya sangat kuat. Pesannya adalah ada satu kegalauan di dalam dirinya yang dia begah dan gerah. Apa kegalauan itu? Yaitu tadi penyelusup-penyelusup yang masuk ke dalam gereja, yang masuk sebagai serigala berbulu domba dan mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran yang murni. Yudas berarti memiliki pesan yang kuat di dalam tulisannya ini. Yang ketiga, tujuan penulisannya. Saudara-saudara yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu. Tujuan dia menulis adalah dia mendorong supaya kita diberikan nasihat dan untuk berjuang mempertahankan iman yang murni yang didapat dari ajaran-ajaran Rasul yang sebenarnya. Itu tujuan penulisannya. Dan sekarang 4 detektor yang diberikan kepada kita untuk mendeteksi hamba-hamba palsu, guru-guru palsu tersebut. Yang pertama, lihat ajarannya. Ajarannya memegahkan hawa nafsu dan mencari keuntungan. Itu terdapat di dalam Yudas pasal 1 ayat 6. Sekarang yang kedua, ajarannya membawa perselisihan dan perpecahan. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini dan hidup tanpa Roh Kudus. Yudas 1 ayat 19. Yang ketiga, ajarannya self-center dan bukan Christ-center. Artinya apa? Mari kita lihat ayat yang ke-13. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keajaiban diri mereka sendiri. Yang terkenal bukan Yesus, yang terkenal, yang dimuliakan bukan Allah Bapa. Yang terkenal adalah dirinya sendiri, gerejanya sendiri, ministrinya sendiri, dan kerajaan yang dibangun oleh dirinya sendiri, membuihkan keajaiban dirinya sendiri, mengangkat dirinya sendiri, dan ini tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul. Nasihat Rasul Yohanes, lihat, dia selalu mengatakan, kiranya engkau semakin bertambah-tambah dan aku semakin berkurang-kurang. Dan Yohanes selalu mengarahkan segala sesuatu, fokus senternya kepada Yesus dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menanggung, memikul seluruh umat manusia. Jadi fokus senternya adalah kepada Yesus Kristus, bukan kepada saya, bukan ke hamba Tuhannya. Nah, ini yang dimaksud, yaitu tidak Christ center, Kristosentris, tetapi self center atau denominasi center. Dan yang terakhir adalah tidak menghasilkan buah. Yesus selalu mengingatkan, hasilkanlah buah dari pertobatan. Dengan mudah, lihatlah buahnya.
Oleh karena itu, lihat buah dari pengajaran tersebut. Nah, solusi yang diberikan oleh Yudas kepada kita di dalam Yudas 1 ayat 20 sampai 22, akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita untuk menjelaskan hal-hal yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita, dan solusinya adalah baca Alkitab sendiri. Bangunlah imanmu sendiri di atas fondasi imanmu yang paling suci. Sekarang jangan tergantung lagi dengan orang-orang. Saya tidak mengatakan mereka tidak penting, pengajar-pengajar YouTube dan lain sebagainya tidak penting, tetapi saya mau katakan itu adalah suplemen tambahan. Intinya adalah kita baca sendiri. Tuhan Yesus memberkati, kiranya eksposisi ini memberikan pencerahan buat kita. Shalom, haleluya, amin.